Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Dan seperti biasa ya, sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Bagi teman-teman yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka requestnya jangan di YouTube ini ya, tapi di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram Wisdom and Invest ini, silakan langsung join sekarang. Grup ini adalah grup publik dan free, jadi siapapun bebas untuk saling sharing dan tanya-tanya. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, ini caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya juga ada banyak, yaitu NH Korindo, RHB, JUC, Ekuator, dan Sukor Sekuritas. Fitur spesial apa aja sih yang nanti akan teman-teman dapatkan? Yaitu ada grup komunitas untuk nasabah. Di sini teman-teman bisa saling sharing dan saling tanya-tanya, terutama untuk teman-teman yang ingin konsultasi portfolio itu juga silakan ya. Tentunya teman-teman juga akan mendapatkan chart dan screener khusus untuk nasabah, juga ada edukasi secara berkala, dan akan ada inspirasi saham. Inspirasi saham ini tuh seperti stock pick, tapi kita nggak menekankan pada stock pick ya. Itu sebabnya juga ada edukasi, jadi teman-teman diharapkan untuk bisa juga trading secara mandiri. Bagi yang ingin tanya-tanya dulu atau mungkin ingin langsung mendaftar, maka silakan hubungi di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor 081905068073. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang merasa kesulitan untuk trading di market saham atau di bursa saham, maka mungkin ini saatnya yang tepat untuk mengenal market lainnya, yaitu market crypto. Untuk market cryptocurrency ini agak beda dengan forex. Kalau forex kan teman-teman bisa margin call atau langsung habis semuanya ya. Kalau di crypto ini kurang lebih mirip dengan saham, jadi teman-teman bisa juga investasi. Jadi resikonya sedikit lebih kecil daripada kita trading di forex. Nah, untuk teman-teman yang mungkin agak kesulitan mendapatkan profit di market saham, sudah saatnya sekarang teman-teman untuk mulai belajar trading crypto. Nggak harus langsung trading, jadi teman-teman bisa belajar dulu dan mulai mengenal dulu ya. Kebetulan Wisdom and Invest sudah menyediakan channel gratis untuk publik atau untuk teman-teman, jadi nggak dipungut bayaran ya. Teman-teman tinggal klik join, maka teman-teman udah bisa mendapatkan informasi-informasi penting untuk belajar mengenai cryptocurrency. Nama channelnya adalah District 88 Crypto Publik ya, ini adalah logonya. Selain informasi-informasi untuk teman-teman belajar, teman-teman juga bisa mendapatkan beberapa stock pick yang kita sharing secara gratis. Tapi sebaiknya teman-teman juga mulai belajar untuk menganalisa secara mandiri ya. Jadi disclaimer on, untuk teman-teman yang mungkin sudah ada yang memutuskan untuk mencoba trading di kripto, bisa membuka rekening kripto melalui Wisdom and Invest, yaitu ada di toko kripto ataupun Binance dan Indodax ya. Dengan menggunakan referral dari Wisdom and Invest, maka teman-teman akan mendapatkan diskon 10% fee tradingnya. Jadi lumayan ya. Bagi yang masih ingin tanya-tanya, maka bisa juga hubungi admin. Nomor kontak dan telegramnya itu sama ya, seperti yang tadi. Teman-teman silakan tanya-tanya dulu. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Kalau chart yang ini biasanya member yang gunakan. Kalau kita pakai chart ini tuh enak banget karena udah ada sinyal untuk beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Kalau hijau beli, merah itu jual. Jadi enak banget, kita tinggal ngikutin aja sinyal beli dan jualnya. Tapi hati-hati jangan sampai salah. Untuk teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya menjelaskan cara menggunakan chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Kita masuk ke analisanya untuk Wika ini. Wika sudah muncul sinyal segitiga hijau atau sinyal entry-nya ini sejak beberapa candle kemarin. Dan saat dia muncul itu memang pixelnya hijau-hijau, cukup menarik ya. Tapi momentumnya itu belum ada. Sinyal yang valid adalah ketika muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentum yang berwarna biru Ben Hur.
Jadi karena ini belum ada momentumnya, maka sifatnya juga masih spekulatif buy aja. Selama si Wika ini bertahan di atas garis win itu masih oke, masih cukup menarik ya. Garis winnya ini ada di sebelah sini yaitu 1410. Itu juga bisa digunakan sebagai support. Support bawahnya ini ada di sebelah sini yaitu 1335. Kalau sampai breakdown dari 1335, maka saran saya sih sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk kondisi sekarang ini karena indikatornya cukup membaik, maka ada potensi ya si Wika ini masih bisa melanjutkan kenaikannya ke atas dan testing resistnya ada di MA200 sekaligus resist downtrendnya ini di 1510, atau bahkan mungkin dia bisa menuju ke resist yang sebelah sini nih 1605. Untuk Inco ini juga sudah muncul sinyal belinya yaitu kemarin, pixelnya juga hijau-hijau, tapi sifatnya juga masih spekulatif buy ya, belum valid buy karena momentumnya masih berwarna merah. Kalau dia sudah mulai ada momentum biru-biru seperti ini dan semakin menanjak, itu artinya sinyal yang valid untuk entry. Supportnya kita bisa gunakan support garis win, ada di sebelah sini ya yang warna biru karena garis winnya berwarna biru. Ini juga pas ada support secara horizontal yaitu 4270. Selama dia bertahan di atas support 4270, masih ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas dan testing resist MA200 ini bisa menjadi resist ada di 4550, atau bahkan mungkin mudah-mudahan dia bisa testing ke resist yang di sini ya, yaitu 4700 sampai 4840. Kalau dia tidak mampu bertahan di support 4270-nya, maka artinya masih belum oke. Potensinya si Inco akan turun dan testing lagi. Ini kalau jebol ya, kalau jebol support 4270, maka dia potensi untuk testing supportnya yang di bawahnya lagi yaitu 4110. Kalau sampai breakdown juga dari 4110, maka saran saya sih sebaiknya exit dulu ya, karena artinya dia membentuk new low itu tidak oke. Selama belum ada sinyal valid, maka saran saya teman-teman gunakan strategi yang lain yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi cuan kabur dulu ya, terutama indeksnya masih belum begitu mendukung. Untuk ICBP ini belum ada sinyal entry, pixelnya merah-merah dan momentumnya juga merah, jadi masih belum oke ya. Supportnya ada di sebelah sini 8550. Potensinya kalau dia mantul dari support 8550 artinya masih ada potensi dia bisa bergerak sideways dengan areanya seperti ini. Jadi support 8550 dan resist 9000. Karena sedang sideways, maka sebaiknya segitiga hijau dan merahnya kita abaikan. Kita gunakan strategi lain yaitu buy on support dan sell on strength. Tapi kalau sampai ICBP ini breakdown dari 8550, maka jadinya tidak menarik lagi ya. Potensinya dia bisa turun dan testing lagi support yang di bawahnya yaitu 8300. Untuk bull ini masih sideways, jadi segitiga hijau dan merahnya ini bisa kita abaikan. Pixelnya saat ini sih hijau-hijau, cukup menarik, tapi momentumnya belum ada karena masih berupa titik pink ya. Ini berupa titik pink. Yang bagus adalah ketika dia muncul biru Ben-Hur dan semakin menanjak, itu yang oke. Jadi ada segitiga hijaunya, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Supportnya kalau ini sideways, maka kita sebaiknya gunakan support yang di sebelah sini ya, yaitu 294, dan resistnya kita bisa gunakan resist ini ada MA200 yaitu di 322. Karena dia masih sideways, maka saran saya sebaiknya teman-teman menggunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Dan selama dia masih belum uptrend, maka sebaiknya hanya untuk fast trading aja. Kalau sampai dia breakdown dari 294 jadi jebol support ya, sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. BNGA juga belum ada sinyal entry-nya dan dia bergerak di bawah garis win line, ini tidak oke. Pixelnya merah-merah dan momentumnya juga merah-merah ya, jadi belum oke. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 985, di bawahnya juga ada support 950, jadi agak lumayan jauh ya.
Kalau dia sampai breakdown 985, maka saran saya sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit dulu. Bagi yang baru mau entry, maka pantau dulu apakah ada pantulan. Kalau dia mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau nggak mantul, jangan entry ya. Karena ada potensi dia bisa breakdown dan menuju ke support selanjutnya. Resistnya, kalau seandainya dia mantul, maka ada potensi dia bisa testing resist. Resistnya ini ada di, kita pakai garis win aja yang terdekat, yaitu 1030, ataupun mungkin mudah-mudahan bisa ke area sini nih, yaitu 1075. TLKM ini belum ada sinyal untuk entry dan hari ini dia breakdown support dan akan testing support MA200 nya nih. Ini ada pas-pas ya MA200. Jadi besok pantau dulu karena hari ini candlenya candle bearish dan volumenya cukup besar, jadi hati-hati. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy, sebaiknya menunggu sampai ada pantulan. Kalau tidak ada pantulan, khawatirnya dia akan menuju ke support selanjutnya. Saat ini pixelnya merah-merah dan momentumnya juga mulai menjadi merah, jadi masih belum oke nih. Support MA200 nya ini ada di sebelah sini, dia memang lagi pas-pas ya, di 3130. Kalau misalnya dia mantul, maka ada potensi dia bisa testing resist di 3240 ataupun di resist garis win yaitu 3300. Selama dia masih berada di bawah garis win, ini masih belum oke. Jadi ini udah cukup lama ya si TLKM ini bergerak di bawah garis win terus, dan dia juga breakdown. Waktu itu saya sempat analisa, kalau nggak salah di sini ya, saya kasih area support, ternyata dia terus membentuk new low, bahkan breakdown dari 3240. Kalau dia breakdown lagi dari sini, dari MA200 nya, maka potensinya dia akan ke support selanjutnya di 3040. Jadi untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy, sebaiknya wait and see dulu sampai ada pantulan. Kalaupun ada pantulan, saran saya hanya untuk fast trading aja, jadi jangan di swing terlalu lama ya. Untuk agro ini juga tidak oke, dia belum ada sinyal entry-nya, pixelnya juga merah-merah dan momentumnya belum ada, jadi masih belum bagus. Bagi yang ingin entry di agro, ini sebaiknya menunggu sinyal yang valid aja, yaitu ketika dia sudah mulai muncul segitiga hijau, pixelnya menjadi hijau-hijau, dan mulai ada momentum yang semakin menanjak ke atas. Jadi sama ya seperti di sebelah sini juga, ini segitiga hijaunya sudah muncul, dia pixelnya menjadi hijau-hijau, lalu mulai ada momentumnya nih. Jadi di sini cukup menarik. Saat ini agro masih belum bisa lewat ke atas garis win, jadi masih belum menarik. Candlenya juga hari ini candle bearish, jadi ada potensi ya dia bisa melanjutkan penurunannya ke area support di bawahnya. Ini ada support secara trend, support trend ya, jadi ada di 840. Kalau dia breakdown juga dari 840, maka potensinya dia akan testing support yang 750. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy ataupun bottom fishing, maka saran saya menunggu sampai ada pantulan. Jadi kalau belum ada pantulan, sebaiknya dihindari dulu, karena khawatirnya support yang sekuat apapun bisa dijebol ya. Agro ini juga ada resist downtrend, jadi akan lebih menarik kalau seandainya dia sudah keluar dari resist downtrend lainnya itu. Untuk EMTK ini juga tidak oke ya, dia juga belum ada sinyal entry dan dia mulai breakdown nih. Pixelnya merah-merah, momentumnya juga berwarna titik pink. Berwarna titik pink tapi ada ini ya, dia ada momentum yang berwarna oranye ke bawah, itu jadi tidak oke. Di video-video sebelumnya juga udah saya sempat infokan bahwa memang dia bergerak dalam channel uptrend, jadi masih menarik, tapi momentumnya sudah semakin melemah, jadi ada bearish divergence. Ini tinggal menunggu waktu seperti bom waktu. Memang nggak selalu terjadi, terkadang dia bisa bertahan di area sideways, tapi ternyata si EMTK ini dia sudah mulai breakdown dan breakdown support secara horizontal juga. Bagi teman-teman yang ingin nangkepin si EMTK ini, maka saran saya menunggu sampai ada pantulan ya. Bisa pantau di area supportnya di 20.30. Kalau seandainya ada pantulan, maka teman-teman bisa spekulatif buy.
Minimal kalau dia sideways teman-teman bisa tektokan. Tapi kalau dia nggak ada pantulan, maka sebaiknya teman-teman hindari dulu, karena khawatirnya ada support apapun, sekuat apapun dia bisa breakdown ya. Untuk ASII dia sudah muncul sinyal untuk entry waktu itu di sebelah sini. Pixelnya juga saat muncul itu hijau-hijau dan ada momentum ya, jadi cukup menarik. Ini masih oke, dia juga bertahan di atas garis win. Statusnya juga masih hold dengan profit 5,4%. Bagi yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stopnya. Supportnya kita bisa gunakan, ini ada support MA200 ya, dia lagi pas-pas di MA200. Dan di bawahnya itu ada support garis win sekaligus support horizontal di 5350. Selama dia bertahan di atas garis win itu masih oke. Potensinya dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas ya. Kalau misalnya besok dia udah mantul, maka berpotensi dia bisa melanjutkan ke area 5800. Secara candle pattern sih memang nggak begitu bagus ya, karena candle patternnya seperti candle reversal. Tapi don't worry, selama dia bertahan di atas garis win ini masih oke. Maka dari itu jangan lupa ya untuk pasang trailing stop. Dan bagi yang ingin spekulatif buy, maka wait and see dulu besok. Kalau misalnya dia mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy, atau spekulatif buy-nya di area garis win ya, sehingga risikonya menjadi lebih kecil. Jangan lupa atur money management, jadi belinya dicicil. Untuk PTPP ini dia lagi sideways sebetulnya, jadi segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan ya. Pixelnya cukup menarik karena hijau-hijau, tapi momentumnya belum ada. Jadi sifatnya pun hanya spekulatif buy, dan sebaiknya teman-teman strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Ini belum bisa di swing terlalu lama ya, hanya fast trading aja. Kecuali dia udah muncul sinyal yang valid seperti segitiga hijau, pixel hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin menanjak. Supportnya kita bisa gunakan support 1175. Selama dia bertahan di atas support ini kita masih bisa tektokan. Dengan area resistnya kita gunakan resist MA200 ada di 1295, atau mudah-mudahan dia bisa testing resist downtrendnya ini di 1365, atau bahkan kalau dia breakout dari 1365 maka berpotensi ke resist 1525. Tapi kalau dia sampai breakdown dari support 1175, maka saran saya sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk komposit kita ini masih belum oke ya. Hari ini dia mulai menjadi merah-merah dan momentumnya juga mulai muncul yang berwarna oranye-oranye pastel ini. Dia mulai menuju ke bawah ya. Supportnya ada di 5883. Selama dia bertahan di atas support masih ada potensi dia bisa sideways. Tapi kalau dia breakdown artinya indeks kita akan menuju ke 5736. Ini adalah chart lain dari Wisdom Manifest. Ini menggunakan MACD dan moving average. Kalau dari chart ini pun stokastiknya ini udah mulai melemah ya, memang dari beberapa candle kemarin. Lalu di sebelah sini kita bisa lihat ini adalah MA20-nya dan dia belum berhasil melewati MA20-nya. Jadi dia masih kepentok, dia kejedot di MA20. Potensinya dia akan segera testing 5883-nya nih. Ini dia masih terus membuat new low. Kecuali misalnya besok dia tiba-tiba berhasil ya bikin satu candle bullish dan dia keluar dari MA20, masih ada potensi ya dia bisa naik dulu. Dan testing ini sebetulnya sih masih ada resist downtrend sebelah sini ya, ini kurang lebih. Jadi kalau misalnya dia breakout dari MA20 potensinya mudah-mudahan dia bisa testing resist yang di sini. Ini kalau nggak salah di dekat area 6200 deh, mudah-mudahan sih nyampe sana. Sini juga ada resist di area sini. Jadi mudah-mudahan kita dikasih nafas dulu ya, dikasih mantul dan dikasih waktu untuk SOS. Kalau nggak salah di beberapa video kemarin juga udah saya tampilkan itu stock performance-nya indeks kita. Jadi performa indeks kita ya dalam 10 tahun terakhir. Jadi bulan per bulan teman-teman bisa lihat biasanya indeks kita di bulan Mei itu berapa persen potensi untuk hijau dan berapa persen potensi untuk merah.
Jadi kalau nggak salah di video saya waktu itu saya kasih lihat ya, kalau dia hijau, hijaunya juga nggak banyak-banyak banget, biasa cuma 0, ataupun 1%. Tapi kalau sekali merah, merahnya cukup dalam, yaitu bisa 3%, 5% gitu. Bursa indeks kita juga lagi sepi ya karena lebaran, jadi saran saya sih teman-teman berjaga-jaga, mulai kurangi porsi sahamnya dari sekarang. Strategi tradingnya juga masih sama, kita fast trade aja, buy on support dan sell on strength. Kecuali teman-teman bisa menemukan saham-saham yang sedang uptrend ya. Hari ini saya kasih screener HKQ secara daily untuk teman-teman yang belum mengerti gimana sih cara bacanya. Ini saya informasikan secara sekilas ya. Untuk angka yang di sini ini nggak usah dihiraukan. Yang penting yang paling atas dan paling besar itu artinya power HKQ-nya itu paling besar. Jadi udah diurutin, teman-teman cukup melihat dari atas sampai ke bawah secara berurutan. Kalau angka yang di sebelah sini itu adalah angka current price, jadi bukan angka untuk beli. Kalau angka yang di sebelah sini yang persen-persen ini adalah rate of change, dan rate of change ini diukur dari harga opening, jadi bukan dari harga closing ya. Sehingga kalau misalnya sahamnya itu ada gap up atau gap down, pasti rate of change-nya atau persen perubahan harganya itu akan sedikit berbeda. Lalu hati-hati untuk beberapa saham, ini kalau nggak salah saya udah pernah infokan ya, di beberapa saham itu dia tidak valid HKQ-nya, bentuknya kelihatannya seperti ini, jadi bentuknya tuh aneh, dan gerakannya juga nggak searah dengan harganya. Untuk chart yang seperti ini, untuk saham-saham seperti ini, maka chart HKQ-nya ini kita bisa abaikan, tidak valid, tidak bisa digunakan, karena ada indikasi mungkin bandarnya sedang tukar-tukaran barang ya, sehingga terbentuk chartnya tuh seperti ini. Untuk teman-teman yang ingin fast trading dan menggunakan chart HKQ, ini juga bisa menggunakan time frame yang kecil. Jadi contohnya dengan perintah slash HKQ atau HH PYFA 5. Jadi misalnya di time frame kecilnya HKQ di 5 menitnya itu semakin menanjak, banyak hijau-hijau dan banyaknya HK, itu artinya teman-teman bisa fast trading. Tapi kalau kita gunakan multi time frame, misalnya di daily-nya dia juga menarik, dia bagus, di time frame kecilnya juga bagus, artinya ada potensi teman-teman bisa swing. Jadi misalnya di swing beberapa hari atau mungkin sampai 1 minggu. Jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, di setiap screener ini adalah screener secara mentah, jadi sebaiknya teman-teman analisa kembali di manakah area support resistnya, apakah dia trennya lagi uptrend atau lagi sideways, lalu strateginya bagaimana, buy on support dan sell on strength kah, atau kita bisa swing, apakah saham ini masih liquid, itu sebaiknya teman-teman analisa secara mendetail ya. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.